sahabat Ali bercerita kepada para murid. Sahabat Ali menantu Rasulullah, suami dari Siti Fatimah, melihat istrinya itu nggak tega. Kenapa tidak tega? Karena di rumah tepung itu diaduk, kerja keras, ngambil ember, masih ngurusi putranya Hasan Husain, ngasih baca Al-Quran, masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang numpuk. Singkat cerita, sahabat Ali bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, kayaknya berat sekali kalau Adinda demikian. Karena itu minta saja kepada Rasulullah seorang pelayan yang bisa membantu urusan rumah tangga kita. Dengan ini kan sudah sibuk macam-macam itu. Kayaknya butuh pelayan dan kebetulan banyak tawanan perang," katanya Sayyidina Ali. Kemudian Siti Fatimah berusaha untuk ketemu dengan Rasulullah di rumah beliau, tapi karena Siti Fatimah adalah orang yang rendah hati, mulut itu enggak keluar. Maunya ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasul, abahku saya minta pelayan karena enggak kuat kerja di rumah yang berat-berat itu." Sampai tangannya ngelupa, sampai kulitnya itu kasar, tebal dan sebagainya. Maunya demikian. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ke Rasulullah nggak keluar karena beliau takdim, tawadhu, rendah hati, nggak jadi ngomong. Besoknya Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah tadi itu, ke rumah Siti Fatimah, dan kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang akhirnya ke Rasulullah nyampaikan, "Wahai Fatimah, kemarin ke rumahku ada apa?" Siti Fatimah masih nggak keluar dari beliau, nggak keluar kata-kata. Akhirnya suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib yang ngomong, "Mohon maaf ya Rasul, Siti Fatimah putri panjenengan, istri saya ini berat. Di rumah itu banyak pekerjaan berat, yang nyuci, yang nyapu, yang masak, yang tepung, gandum, yang ngurusi anak, sampai tangannya lecet-lecet. Karena itu," kata Sayyidina Ali, "karena itu saya menyuruh Siti Fatimah ini ke panjenengan untuk minta satu orang pelayan." Akhirnya para jemaah sekalian, apa jawabnya Rasulullah? "Sudahlah, kata beliau, "Sudahlah, gak usah yang begitu. Ya Fatimah, kamu gak butuh pelayan. Cukuplah membaca Subhanallah bihamdi, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu sudah melebihi seorang pelayan yang dibutuhkan oleh kami." Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya nggak ada pelayan. Akhirnya Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib hidup tetap seperti itu, nggak ada pelayan. Seandainya minta pelayan sangat mudah. Tapi apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini? Adalah bahwa kerja-kerja berat kita itu tidaklah sia-sia. Apa yang kita tempuh dengan keringat, dengan tangan lecet, dengan kaki yang mungkin berat dan sebagainya tadi, itu tidaklah sia-sia kalau itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia. Bahkan mohon maaf, Khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib itu kerja hanya ngangkat ember, satu ember air itu hanya dikasih waktu itu satu kurma
satu ember satu kurma. Ada 16 ember, berarti 16 kurma. Itu beliau lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan berat yang lain. Apa yang kita bisa belajar dari situ adalah pekerjaan berat yang kita lakukan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak sia-sia. Termasuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ibadah yang kita lakukan yang kelihatannya berat, sholat jamaah berat, mungkin puasa berat, mungkin zakat berat, mungkin yang lain-lain berat, itu ada pahalanya semua. Ada pahalanya semua. Dan kalau Bapak Ibu sekalian memilih pahala lebih banyak, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, al-ajru bi qadri ta'ab, lakinnaha ala qadri ta'abika, tetapi kamu bergantung kepada kadar kepayahan kamu. Katanya itu kepada Siti Fatimah, bergantung kepada kadar kepayahan kita. Pahala-pahala kita itu bergantung kepada kadar kepayahan kita. Kalau kepayahan kita, capeknya kita sholat duhur di masjid ini, itu lebih capek daripada ketika kita sholat di rumah, insya Allah pahalanya lebih banyak di sini. Kalau ada sholat subuh, jamaah sholat subuh yang kita lebih berat karena musim dingin, itu insya Allah pahalanya lebih banyak yang berat tadi itu. Semakin berat pahalanya dan kita bisa melakukannya, insya Allah pahala itu lebih banyak diberikan kepada kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, al-ajru bi qadri ta'ab, pahala itu bergantung kepada kadar kepayahan yang kita terima.